Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siswa-siswi kelas 4A, semoga kita semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat untuk beraktivitas. Sebelum memulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrohmanirrohim. Hari ini kita belajar matematika, menentukan pecahan senilai dan jenis-jenis pecahan. Kita membahas tentang B, menentukan pecahan senilai. Nah, di sini ada dua persegi panjang. Terdapat dua buah persegi panjang dengan ukuran yang sama besar. Ukuran persegi 1 dan persegi 2 mempunyai ukuran yang sama. Persegi panjang pada gambar 1 dibagi menjadi dua bagian yang sama besar. Nah, pada gambar 1 dibagi menjadi dua bagian yang sama besar, sehingga nilai pecahannya yaitu 1/2. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah mempelajari tentang nilai pecahan pada sebuah gambar. Nah, di gambar yang nomor 1 yaitu persegi panjang dibagi menjadi dua bagian yang sama besar, sehingga nilai pecahan pada gambar 1 adalah 1/2. Dan pada persegi panjang gambar nomor 2 dibagi menjadi 4 bagian yang sama besar. 1, 2, 3, 4. Persegi panjang pada nomor 2 dibagi menjadi 4 bagian yang sama besar, sehingga nilai pecahannya adalah 2/4. Bagian yang diarsir pada gambar 1 mempunyai luas yang sama dengan bagian yang diarsir pada gambar 2. Berarti pecahan 1/2 dan 2/4 dikatakan senilai. Ditulis 1/2 sama dengan 2/4. Jadi, pecahan senilai adalah dua atau lebih pecahan yang memiliki nilai yang sama, meskipun angka pecahan tersebut berbeda. Pecahan senilai dapat diperoleh dengan cara mengalihkan atau membagi pembilang dan penyebut dengan bilangan yang sama. Mempermudah memahami, langsung saja kita masuk ke contoh. Tentukan pecahan yang senilai dengan 2/3. Jawab. Dua per 3 sama dengan, nah tadi kan pecahan senilai adalah dua atau lebih pecahan yang memiliki nilai yang sama, meskipun angka pecahan tersebut berbeda. Pecahan senilai dapat diperoleh dengan cara mengalihkan atau membagi pembilang dan penyebut dengan bilangan yang sama. Nah, jadi untuk 2/3 ini, yang pertama, untuk menentukan pecahan yang senilai, kita kalikan dulu dengan 2. Kalau kita kalikan 1 kan 1/1 dikali 2/3. Nah, maka itu nilainya tetap 2/3. Jadi kita yang pertama kita kalikan pembilang dan penyebutnya yaitu 2. Yang pertama kita kalikan dengan 2. Jadi 2 dikali 2 dan 2 dikali 3 sama dengan 2 dikali 2 4, 2 dikali 3 6. Nah, kemudian
2/3 sama dengan, nah ini kita sudah kita kalikan dengan 2, kemudian kita kalikan lagi dengan 3. Kita mengalihkan pembilang dan penyebut dengan bilangan yang sama. 3 dikali 2 6, 3 dikali 3 9. Selanjutnya next dari 3, kemudian selanjutnya 4. Pembilang dan penyebut dengan bilangan yang sama. 4 dikali 2 8, 4 dikali 3 12. Selanjutnya setelah 4 yaitu 5. 5 dikali 2 10, 5 dikali 3 15. Dan seterusnya. Dan seterusnya ini bisa sampai kita kalikan 6 sampai kali 6, 7, 8 dan sampai seterusnya. Jadi pecahan yang senilai dengan 2/3 adalah 4/6, 6/9, 8/12 dan 10/15 dan seterusnya. Nah, jadi pecahan senilai tadi dapat kita peroleh dengan cara mengalihkan pembilang dan penyebut dengan bilangan yang sama. Nih. Dan seterusnya. Bisa juga pembilangnya 6, penyebutnya 6, pembilangnya 7, penyebutnya juga 7. Selanjutnya, contoh yang berikutnya, tentukan dua pecahan yang senilai dengan 8/16. Jawab. Pecahannya 8/16 sama dengan 8. Nah, contoh yang nomor 2 ini kita cara memperolehnya dengan cara membagi pembilang dan penyebut dengan bilangan yang sama. Ini kita bagi. Nah, yang pertama, kalau kita membaginya dengan 1, maka hasilnya tetap menjadi 8/16. Jadi yang kedua kita akan membagikan dengan 2 sama dengan 8 dibagi 2 4, 16 dibagi 2 yaitu 8 nya 8/16 sama dengan selanjutnya kita tes dulu kalau 8 apakah bisa kita bagi dengan 3? Tentu tidak bisa. Nah, jadi kita akan membagi yang nilainya tuh yang bisa dibagi kedua antara pembilang dan penyebut sama-sama dapat dibagi dengan bilangan yang sama. Apabila di sini 3, 8 dibagi 3 kan tidak bisa. Berarti pembagian 3 tidak kita gunakan. Jadi yang selanjutnya 4. 8 dibagi 4 itu 2, 16 dibagi 4 yaitu 4. Jadi pecahan yang senilai dengan 8
4/16 adalah 4/8 dan 2/4. Nah, karena pecahan senilai dapat diperoleh dengan cara membagi pembilang, dapat membagi pembilang dan penyebut dengan bilangan yang sama. Sini ada 2 dan 4. Kenapa Ibu nggak menggunakan 3? Karena jelas sekali 8 tidak bisa dibagi dengan 3. Dan 16 pun juga tidak bisa dibagi menjadi 3. Dan 16 pun juga tidak bisa dibagi dengan 3. Selanjutnya jenis-jenis pecahan. Ada 4 macam jenis pecahan, yaitu pecahan biasa, pecahan campuran, pecahan desimal, dan persen. Pecahan biasa merupakan pecahan dengan pembilang dan penyebut berupa bilangan asli. Pecahan biasa dibedakan menjadi 2, yaitu pecahan murni dan pecahan tidak murni. Pecahan murni adalah pecahan dengan pembilang kurang dari atau sama dengan penyebut. Sedangkan pecahan tidak murni adalah pecahan dengan pembilang lebih besar dari penyebut. Contoh dari pecahan murni yaitu 1/4, 2/3, dan 8/9. Ya, pecahan murni tadi adalah pecahan yang dengan pembilang, ini pembilangnya, kurang dari atau kecil dari atau juga sama dengan penyebut. Kalau di contoh ini, pembilangnya kurang dari penyebut. Karena pembilangnya 1, penyebutnya 4. Nah, jadi pembilangnya kurang dari dengan penyebut. Sedangkan contoh dari pecahan tidak murni, pembilangnya lebih besar dari penyebut. Ini pembilangnya lebih besar daripada penyebutnya. 8 lebih besar dari 3. Nah, itu pecahan tidak murni. Pecahan campuran merupakan pecahan yang terdiri atas 2 bagian, yaitu bilangan asli dan pecahan biasa. Contohnya 1 2/5, 3 1/2, dan 6 4/9. Pecahan campuran tadi merupakan pecahan yang terdiri atas 2 bagian, yaitu bilangan asli dan pecahan biasa. Nah, ini terdapat tadi kan 2 bagian. Ada bilangan asli dan pecahan biasa. Nah, ini contoh dari pecahan campuran. Pecahan campuran tadi terdiri atas 2 bagian, yaitu bilangan asli dan pecahan biasa. Pecahan desimal merupakan pecahan yang penyebutnya berupa bilangan kelipatan 10. Dalam hal ini, pecahan desimal memuat tanda koma. Contohnya ada 0,8, 0,75, dan 0,65. Pecahan desimal tadi merupakan pecahan yang penyebutnya berupa bilangan kelipatan 10. Dalam hal ini, pecahan desimal memuat tanda koma. Nah, ini contoh dari pecahan desimal. Persen merupakan pecahan dengan penyebut 100. Persen disimbolkan dengan tanda seperti ini. Nah, itu adalah simbol persen. Contoh 26%. Dibaca 26%, artinya 26/100.
Karena dari penjelasan tadi, pecahan dengan penyebut 100. Misalkan nih ada 3%. Artinya 3/100. Misalnya lagi ada 45%. Artinya 45/100. Nah, itu tadi contoh dari persen. Tadi pembelajaran kita matematika tentang menentukan pecahan senilai dan jenis-jenis pecahan. Marilah kita mengucapkan alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.